Halo semuanya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kemarin kan habis libur, ya kan? Nah, kembali lagi di kelas geografi untuk kelas 10 bersama Ibu Suko. Yeay. Oke, seperti kemarin ya, seperti minggu lalu ya anak-anakku ya, kita masih dalam keadaan yang seperti ini. Mohon maaf sekali Ibu tidak bisa, temu online lewat Zoom langsung nih sama kalian gitu, hanya bisa lewat video. Tapi memang sengaja Ibu buat seolah kita lagi nge-Zoom ya, biar kalian, belajarnya juga lebih, berasa lah ya belajarnya, kayak gitu. Oke, langsung aja nih, kita ke materi berikutnya, yaitu masih di bab 1, yaitu pengetahuan dasar geografi, tapi kita lanjut ke, materi berikutnya, ke subbab berikutnya. Sebelumnya Ibu mungkin review sedikit kali ya untuk, materi yang udah kita bahas minggu lalu. Ibu share screen dulu sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Semoga udah kelihatan. Oke, masih ngebahas tentang pengetahuan dasar geografi, kita KD1, nah atau bab 1. Minggu lalu kita udah ngebahas tentang geografi, apa sih arti geografi ya kan? Menurut, Yunani, bahasa Yunani, geografi itu terdiri dari 2 kata, geo atau geos, sama aja, dan juga graphian yang artinya adalah, kalau geo itu bumi, kalau graphian itu gambaran. Ya kalau bisa disimpulkan, geografi adalah gambaran tentang bumi. Kita udah ngebahas ya soal ini ya, dan juga udah tahu pengertian, geografi menurut para ahli, terus juga secara umum geografi seperti apa pengertiannya, dan juga Ibu juga, udah meminta kalian untuk menyimpulkan sendiri apa sih, geografi itu gitu, menurut kalian gitu, supaya pakai bahasanya kalian sendiri gitu, supaya kalian lebih memahami. Mungkin dengan, hasil pemikiran kalian, "Ini kalau geografi menurut pengertianmu apa?" Gitu. Itu bisa nempel sampai next-nya, nggak cuma karena dijelasin aja. Oke, kemarin juga kita udah ngebahas tentang objek studi geografi, yaitu objek material sama objek formal. Cara ngebedainnya kalau objek material itu adalah, fenomena yang dikajinya atau materi yang dikajinya gitu ya. Sedangkan kalau objek formal itu lebih ke sudut pandang atau cara menganalisis fenomena tersebutnya. Itu bedanya material sama formal. Nah, selanjutnya ini udah ya. Selanjutnya adalah aspek-aspek geografi, Ibu juga sudah menjelaskan aspek-aspek geografi itu ada apa aja, cuma ada 2 ya, dan kenapa ada klasifikasi aspek-aspek geografi ini sebenarnya tujuannya untuk penyederhanaan ruang lingkup geografi aja, karena ruang lingkup geografi itu luas banget gitu kan, yang kemarin Ibu bahas salah satunya adalah geosfer gitu kan, lapisan geosfer. Makanya dibagi 2 nih aspek geografi, yaitu ada aspek fisik sama aspek sosial. Kalau aspek fisik ya namanya juga fisik ya berkaitan sama alamnya, sama gejala-gejala geosfernya. Nah, sedangkan kalau sosial, pokoknya kalau ada kaitannya sama sosial itu berkaitan sama manusia. Oke, tapi ingat seperti yang Ibu minggu lalu bilang gitu, bedanya kalau di geografi itu sudut pandangnya si manusianya ini berkaitan sama atau hubungannya sama si alam ya, sama alam gitu, bukan bukan sosial yang manusia antar manusia, karena kalau udah manusia sama manusia itu udah lain apa, lain studi, itu masuknya ke sosiologi, anak IPS pasti belajar sosiologi juga kan. Nah, ini aspek fisik salah satunya ingat aja air, tanah, api, udara, tapi apinya dihapus ya, kalau ada apinya Avatar, jokes yang sama kayak minggu lalu, nggak apa-apa lah ya. Oke, terus juga ada aspek sosial berkaitan sama manusia, manusia sama alam, manusia sama pekerjaannya tapi berkaitan sama alamnya. Jadi pokoknya manusia dengan segala sisi keruangannya, kayak gitu. Nah, itu aja yang kemarin, yang sudah kita bahas. Sekarang ada quick quiz time, yeay! Nah, ini Ibu mau nginfoin ke kalian, ini baru permulaan, nanti ke depannya bakalan ada soal-soal kayak gini lagi, akan ada soal-soal interaktif seperti ini, jadi jangan sampai kalian skip-skip videonya, atau bahkan atau bahkan cuman dengerin doang tapi nggak nonton videonya gitu, karena
akan ada kuis-kuis seperti ini. Silakan sekarang kalian, ambil gadget kalian lewat handphone atau boleh ini di-screenshot dulu nanti dikerjainnya, setelah selesai. Eee, Pokoknya ini jangan sampai nggak dikerjain karena ini masuk nilai gitu ya. Nah, jangan lupa, ini lewat Quizizz, kalau kalian, familiar sama Quizizz, berarti tinggal langsung kerjain aja ya gitu, langsung bisa. Tapi kalau misalnya nggak familiar, boleh dicoba-coba dulu, tapi ingat ya setiap bermain kuis ini, harap pakai nama dan kelasnya, karena ini akan masuk ke nilai penugasan, oke? Dan namanya jangan yang aneh-aneh ya, kalau misalnya namanya aneh-aneh nanti Ibu nggak bisa kasih nilainya. Ya, di-scan barcode-nya atau boleh ini di-screenshot atau dicatat, link-nya ada di situ. Eh, sini ya, ada di sini. Bisa kalian catat, ayo silakan yang mau langsung boleh, nanti juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemarin kita juga udah ngebahas ruang lingkup geografi dan juga cabang-cabang ilmu geografi. Sekarang kita akan masuk ke konsep dasar geografi atau konsep esensial geografi. Nah, konsep esensial geografi atau konsep dasar geografi ini ada 10. Wah, banyak banget, tapi nggak apa-apa. Walaupun banyak, tapi insya Allah mudah dimengerti kok gitu. Karena konsep geografi ini bisa dibilang ya ada di sekitar kalian gitu. Kalian pasti secara nggak sadar sudah melakukan konsep geografi ini gitu. Yang dimaksud dengan konsep geografi itu apa sih gitu? Pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Ya, namanya juga abstrak ya. Jadi kayak ya makanya kalian nggak ngeh gitu kalau udah ngelaksanain gitu. Tapi Ibu yakin sih setelah kalian belajar ini ya konsep geografi ini pasti setiap yang kalian temuin gitu atau kalian ngelakuin sesuatu gitu pasti langsung inget nih, oh ini kan konsepnya geografi nih, ini konsepnya geografi. Because geography is everywhere. Ibu udah pernah kasih tahu ya waktu kita awal-awal pertama. Oke, yang pertama ada 10 konsep ya tadi Ibu udah bilang ya. Yang pertama itu adalah konsep lokasi. Konsep ini mengacu pada kedudukan suatu objek, jadi kayak lokasinya dia ada di mana gitu. Dan lokasi ini cuma ada 2 jenis ya, ada lokasi mutlak sama lokasi relatif. Namanya juga relatif, kalau relatif berarti bisa berubah-berubah sewaktu-waktu. Sedangkan, sorry, sedangkan kalau mutlak itu nggak bisa berubah. Dan kalau mutlak ini biasanya berkaitan sama letak koordinat suatu tempat. Letak koordinat itu ingat ya, letak koordinat itu adalah garis lintang sama bujur ya, sesuai sama garis lintang dan bujur. Sebenarnya Bu, di bumi ini ada garis lintang sama bujur nggak sih Bu gitu? Ya kalau misalnya dilihat dari jauh kenampakan buminya gitu ya, kalau misalnya kalau kita dari luar angkasa ya garisnya nggak ada gitu. Makanya sebenarnya lintang sama bujur itu dikatakan sebagai garis hayal lintang sama bujur. Dan fungsi dari garis lintang sama bujur ini sebenarnya adalah ini, untuk menentukan lokasi suatu tempat. Ini sangat membantu sekali terutama untuk orang-orang yang kerjanya sebagai misalnya SAR gitu ya, tim SAR, terus atau misalnya orang-orang yang memang berkaitan sama membutuhkan titik-titik koordinat yang tepat gitu. Biasanya kayak di pesawat atau jalur-jalur transportasi tertentu. Nah, itu koordinat ini sangat membantu gitu. Selain itu juga si garis hayal ini, lintang sama bujur ini berfungsi yang pasti untuk bikin peta ya, ngebantu banget untuk bikin peta. Nah, kalau lokasi relatif itu, berdasarkan daerah sekitar yang tadi Ibu bilang, dia tergantung keadaannya bisa berubah-berubah. Ya, misalnya kayak, rumah kamu nih, rumah kamu itu, di sebelah kanannya masjid, di sebelah kirinya rumah tetangga. Bisa nggak kira-kira ada perubahan gitu, tiba-tiba rumah tetangganya berubah jadi mall? Bisa kan gitu. Jadi besok-besok kalau ditanyain, "Rumahmu di mana?" "Di samping mall," gitu. Padahal dulu sebelumnya itu adalah rumah tetanggamu gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan lokasi relatif ya, bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau lokasi mutlak nggak bisa gitu. Kayak Indonesia itu
Kan di letak koordinatnya, ada yang tahu nggak letak koordinat Indonesia? Kalau nggak tahu googling. Jangan sampai nggak tahu ya letak koordinat Indonesia sendiri, Indonesia itu negara kamu loh gitu. Gimana pun juga kamu tinggalnya di Indonesia, kamu harus kenal Indonesia, jangan sampai nggak tahu. Letak koordinat Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jangan salah ya kalau lintang itu yang, horizontal, makanya ada ekuator tuh khatulistiwa, ingat aja 0 derajat lintang. Terus kalau bujur itu yang vertikal tuh yang tegak gini ya. Nah, Indonesia itu, eee, tadi lokasinya ya tadi letak koordinatnya itu ya, diingat-ingat ya anak-anakku ya, gitu. Kalau misalnya berdasarkan lokasi relatifnya, Indonesia berada di, antara menurut keadaannya ya, diapit 2 benua dan juga 2 samudra gitu. Lah Bu, emang bisa pindah-pindah? Bisa aja, tapi kalau pindah bisa jadi wah, bakalan terjadi apaan tahu dah, porak-porandanya bumi ya orang bergeser 0,0 sekian milimeter aja gempa gitu ya, bisa gempa apalagi pindah sebegitunya gitu. Paling kalau misalnya, pindah pun itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali gitu. Selanjutnya nih, ada quick question lagi, silakan di-barcode atau eee, scan barcode atau diklik linknya, nggak bisa diklik sih, di sebelah sini linknya. Di-copy linknya lah ya, dicatat linknya atau di-screenshot juga boleh, ini boleh dikerjain saat ini atau dikerjain setelahnya nanti. Pokoknya quizes-nya ini Ibu buka sampai hari, Jumat kalau nggak salah. Enggak, sorry. Hari Kamis jam 3. Iya, hari ini sampai jam 3 berarti Ibu buka quizes-nya, sampai jam 3. Jadi boleh di-screenshot dulu kalau memang, sulit atau apalagi yang gadgetnya cuma satu, nggak apa-apa. Boleh di-screenshot atau dicatat dulu. Yang udah atau misalnya yang mau saat ini ngerjain, jangan lupa nih nama sama kelasnya, jangan yang aneh-aneh karena ini akan masuk tugas. Sekali lagi Ibu ingetin ya, nanti bakal ada gini terus di ke depannya, makanya, stay tune di sini gitu, jangan sampai, videonya Ibu diabaikan, apalagi kalian nggak dengerin sama sekali gitu ya. Karena tugas-tugasnya hari ini ya dari sini, Ibu ngambil tugasnya hari ini ya dari sini gitu, nggak akan ada tugas lagi di hari ini gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya, Ibu anggap udah ya. Kita next berikutnya. Nah, konsep yang berikutnya adalah konsep jarak. Kalau tadi ngomongin tentang lokasi, titik-titiknya atau poin-poinnya ada di mana, kalau ini jaraknya dari poin A ke poin B berapa jaraknya, ya kan? Ada dua juga, sama kayak konsep lokasi, tapi bedanya kalau konsep jarak ini, yang satu namanya jarak absolut, yang satunya tetap relatif, jarak relatif. Nah, kalau namanya jarak absolut sama juga kayak lokasi mutlak tadi, ini ada satuan ukur pastinya ya. Kalau tadi kan juga, lokasi mutlaknya kan lokasi pasti ya, berdasarkan titik koordinat, kalau ini berdasarkan satuan panjang. Tahu kan satuan panjang? Kalau nggak tahu satuan panjang itu km, hm, m, dm gitu gitu. Salah ya Ibu ya? KM, HM, DM, M, CM, MM. Nah, pokoknya ada 7 tangga itu loh. Kalau nggak tahu, wah kacau nih. Ntar diaduin ke guru matematika ya nih, nggak hafal satuan panjang. Harus hafal ya. Nggak hafal sih, itu kayak tahu dan paham gitu. Karena itu sehari-hari loh kita nemuin yang namanya satuan panjang gitu kan. Kilometer, ya kan. Terus juga paling sering kalau misalnya ngomongin jarak itu kilometer, meter, sama sentimeter ya. Terus, satu lagi adalah jarak relatif. Jarak relatif itu diukur dengan pertimbangan rutenya, biasanya diukur berdasarkan waktu atau enggak biaya. Contohnya kayak misalnya rumah Ibu kan di Pasar Rebo, kalau misalnya ke SMA 55 itu sekitar 45 menit jaraknya gitu, jarak tempuhnya. Jadi itu yang disebut sebagai jarak relatif, jadi berdasarkan waktu atau biayanya. Kayak misalnya kalau kalian, eee, lihat di Gojek ya atau di Google Map atau enggak ini aja, sekarang kalian buka nih Google Map-nya masing-masing.
Nih ya, Ibu juga deh mau buka Google Maps sebentar ya. Nih Ibu kasih unjuk Google Map, mana yang sebut dengan, apa namanya, jarak absolut sama jarak relatif. Maps, wait ya. Kalian bisa sambil buka juga iniannya, apa namanya, Google Maps kalian kalau misalnya bisa. Nah, di situ ada direction kalau nggak salah. Aduh, agak lama ya. Sebentar Ibu pause dulu deh. Nah, ini, Google Maps-nya, kalau misalnya ini via apa namanya, via, desktop. Via laptop atau komputer tuh bentuknya kayak gini, yang belum pernah lihat Google Map ya. Ini kalau misalnya, di handphone juga klik pilihan nih yang rute ini atau direction, bahasa Inggrisnya, diklik aja titik awal kita, kita mau di mana, kalau Ibu di rumah Ibu, terus Ibu mau ke SMA 55, nah ini dia sekolah SMA 55. Nah, tadah! Yah, udah kelihatan ya, ini jarak rumah Ibu ke SMA 55, ini rumah Ibu di sini, ya. SMA 55 tuh ada di sini, ya. Nah, dari sini, ini kan ada pilihan-pilihannya ya, pilihan rute-rutenya ya. Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa ngelihat yang mana jarak absolut, mana jarak, relatif nih. Nah, misalnya aku pilih yang ini ya. Nah, bisa kelihatan ya, anak-anakku ya? Nih, 30 menit, 15,8 kilometer. Nah, yang dimaksud dengan jarak absolut tuh yang ini nih, berdasarkan, ukuran satuan panjang, ya, 15,8 kilometer. Jadi kalau ditanyain jarak absolut dari rumah Ibu ke SMA 55 berapa jauh, Bu? Nah ini, 15,8 kilometer. Sedangkan yang sebelahnya 34 menit ini yang dimaksud sebagai jarak relatif ya, berdasarkan jarak tempuhnya. Kenapa dikatakan jarak relatif? Karena nih kalian pernah kan ya, kayak ngelihat Google Maps tapi warnanya merah nih yang jalur birunya, ya kan? Karena macet biasanya, ya nggak sih? Nah, semakin merah biasanya waktunya ini juga semakin lama. Ya, jadi kenapa dikatakan relatif? Karena dia bisa berubah-ubah tergantung kondisinya atau tergantung keadaannya. Kalau lagi lancar, kebetulan Ibu lagi lancar ya 34 menit, tapi kalau misalnya lagi macet, bisa 40 menit lebih ya, bahkan bisa sejam sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya jarak absolut yang berdasarkan satuan meter ini, bukan satuan meter, satuan panjang ini 15,8 kilometer ya nggak akan berubah, segitu-gitu aja gitu. Kecuali kalau tiba-tiba sekolah SMA 55-nya pindah atau rumah ibu yang pindah ke dekat SMA 55 baru gitu. Itu udah jarak yang beda lagi gitu, karena kan posisinya udah beda lagi gitu. Sedangkan kalau yang untuk sekarang, ya udah itu 15,8 kilometer nggak akan berubah-ubah gitu, udah jarak yang pasti ya. Sekarang Ibu mau, balik lagi ke yang tadi, ini udah paham ya? Nanti kita akan belajar gimana caranya untuk baca Google Maps. Jangan sampai kalian disuruh jadi navigator, sama papahnya, terus kalian nyasar ya gara-gara salah belok atau harusnya belok, belum belok, atau harusnya belum belok, udah belok gitu. Entar kawan-kawan Ibu ajarin. Biar kalian bisa jadi navigator yang baik. Kayak itu yang dimaksud dengan jarak absolut dan jarak relatif ya. Sekarang ada lagi, inian, apa namanya, eee, quick questions, ini quick questions yang kedua. Ada berapa bu quick question-nya? Ada deh, gitu. Makanya siap-siap harus ditonton ya, jangan sampai enggak. Sekarang, ada, apa namanya, yang tadi Ibu bilang, Ibu udah nyuruh kalian buat buka Google Maps ya, buat yang belum nanti bisa, dilakukan setelah ini boleh.
Di screenshot dulu boleh atau dicatat dulu boleh linknya. Di sini ada Padlet ya, ada padlet.com namanya. Ini padlet.com ini sebentar Ibu klik ya. Nah, di sini kalian bisa sebenarnya langsung interaksi ya sama Ibu di sini gitu. Kalian bisa langsung posting. Jadi kalian Ibu minta untuk buka Google Maps, boleh di laptop atau di handphone, lalu dicek direction-nya kayak Ibu tadi dari rumah ke sekolah ya, SMA 55, dari rumah kamu ke SMA 55. Lalu di screenshot, terus ditunjukkan mana yang jarak absolut, mana yang jarak relatifnya, kasih tahu ke Ibu ya. Lalu dikirim ke padlet.com ini. Padlet.com ini sebentar yang belum paham, Ibu tunjukin. Nah, ini udah ada nih. Bentar ya. Nah, nanti bentukannya kayak gini kalau yang buka di desktop, kalau buka di HP sama aja cuma bentuknya lebih kecil aja. Tapi sama kok fungsinya gitu. Coba dilihat di sebelah kanan bawah kalian, apa pokoknya di bagian bawah ini ada tanda positif kayak gini, tanda plus kayak gini. Ya, cara uploadnya adalah tinggal diklik tanda plusnya, lalu muncul seperti ini, di bagian subjek ditulis nama kalian, Suko ya. Nah, lalu di sini ambil apa namanya, upload fotonya, ini bisa bisa diupload atau kalau di kamera handphone ya, bisa langsung foto, tag foto, atau misalnya kalau misalnya lewat ini laptop bisa upload foto. Yang tadi nih, yang ini di screenshot. Tunggu Ibu screenshot dulu, udah. Yang maps-nya tadi di screenshot, lalu wait a minute. Nah, ini dia. Lalu di-upload di sini. Klik upload atau pakai kamera ya. Tadi kalau lewat handphone bisa langsung pakai kamera, langsung difoto. Atau di screenshot ya. Nggak bisa difoto deh, di screenshot ya. Di screenshot. Sebentar ya, agak lama Ibu pause dulu. Nah, nanti setelah klik upload akan muncul seperti ini. Pilih gambar screenshot-nya tadi. Lalu di-upload. Nah, kalau udah di-upload seperti ini, wah ini ada mukanya Ibu ya. Di sini di write something-nya dikasih tahu gitu ya, jarak absolutnya berapa. Ya, terus jarak relatifnya berapa ya. Kasih tahu ke Ibu. Nah, ini namanya jangan lupa dikasih apa namanya, kelas, misalnya kelas 10 IPS berapa gitu ya, atau kelas 10 MIPA berapa gitu ya, ditulis. Nah, terus setelah ini ditulis terus diupload dan namanya juga udah dikasih nama, klik publish deh. Tada! Nanti akan muncul di sini nih ya. Nanti akan muncul di sini. Nanti juga hasil dari teman-teman kalian juga satu persatu akan muncul nih di kanan kiri kalian ya. Nah, setelah ini udah deh bisa di-close lagi karena udah otomatis ke-save di sini, oke? Ibu lanjutkan lagi ya materinya yang tadi. Oke, sudah kelihatan? Semoga sudah. Itu tentang jarak konsep jarak, yaitu konsep jarak absolut dan juga konsep jarak relatif ya, biar kalian tahu nih gitu, selama ini pasti kalian udah pernah menggunakannya kan gitu, tapi kalian nggak sadar kalau ternyata itu adalah konsep geografi. Selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Yang namanya keterjangkauan ini berkaitan sama mudah atau tidaknya sesuatu itu dapat digapai atau diraih atau dijangkau gitu ya. Kalau di geografi lebih ke aksesibilitasnya gitu, aksesnya menuju ke sana mudah atau mudah atau sulit gitu kan ya. Di sini ada kemudahan atau kesulitan untuk mencapai suatu objek. Ini ada 2 contoh gambar ya, ini ada 2 gambar objek wisata nih, ada yang tahu ini di mana? Yang atas? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Ini kalau misalnya kalian pernah jalan-jalan ke daerah Jawa Timur, di daerah dekat Malang, ada namanya, tempat wisata yang masih belum banyak dijamah orang ya, namanya Pulau Sempu. Kenapa masih sulit dijamah orang sorry, kenapa masih jarang diketahui orang atau dijamah orang, karena nih, bisa lihat ya di sebelahnya. Ini nih adalah akses menuju Pulau Sempu. Seribet ini ya anak-anakku ya ke Pulau Sempu, tapi katanya sekarang udah rame sih. Tapi Ibu nggak tahu udah bagus, diperbagus atau belum ya. Tapi so far yang Ibu tahu, begini nih, untuk akses menuju ke Pulau Sempunya seribet ini gitu ya. Jadi dia agak sulit dijangkau ke Pulau Sempunya. Jadi konsep keterjangkauannya dia sulit dijangkau untuk menuju ke Pulau Sempu. Berbeda sekali dengan gambar yang satunya, bisa dilihat di sini. Ada yang tahu ini di mana? SeaWorld ya, ada yang belum pernah ke SeaWorld? Aduh, kapan-kapan ya kalau misalnya udah buka lagi ya, kalau nggak salah sih, walaupun pandemi masih tetap buka, tapi semenjak PPKM ditutup. Nah, SeaWorld ini ada di daerah Jakarta Utara ya, which mean yang ibarat kata kayak dibandingin wilayah lain, Jakarta memang untuk pembangunan dan termasuk infrastruktur transportasinya ya, yang berkaitan dengan aksesibilitas dan transportasi, itu udah sangat mudah sekali. Menuju ke Ancol aja kita udah bisa langsung naik Transjakarta. Cuma naik langsung naik doang, duduk ya kalau dapat duduk ya duduk, kalau diri ya diri gitu ya. Paling transit-transit sedikit langsung nyampe. Nggak mesti ngelewatin lumpur-lumpur kayak ke Pulau Sempu, ya kan? Jadi aksesnya sudah mudah sekali. Jadi si Ancol ini sudah mudah dijangkau, keterjangkauan. Itu yang dimaksud dengan konsep keterjangkauan ya. Jadi mudah atau sulitnya kita untuk mencapai suatu objek atau lokasi atau tempat ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya adalah konsep morfologi. Yang dimaksud dengan morfologi itu adalah bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia, ya. Jadi ini, sebenarnya lebih poinnya itu di sini nih. Wait. Nih, poinnya tuh di sini nih, bentuk-bentuk permukaan bumi, ya. Jadi morfologi itu adalah bentuk-bentuk permukaan bumi. Morfologi bumi ada apa aja nih? Nih morfologi bumi nih ada ini, apa ini? Pantai. Ada ini, apa ini? Gunung api. Ada ini juga, gurun. Terus juga ada ini juga, pegunungan es. Nah, ini selain ini sebenarnya banyak banget ya. Ada dataran rendah, dataran tinggi, ada sedimentasi segala macam. Ini hanya contoh-contohnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari morfologinya bumi. Oke. Ini yang dimaksud dengan konsep morfologi ya, jadi bentuk-bentuk permukaan bumi, lebih ke situ sih fokusnya. Dan macam-macam. Ada yang tahu ini di mana? Ini di Jogja, dua-duanya di Jogja. Yang satu ini Gunung Merapi, yang satu Parangtritis. Ya. Dan satu sama lain itu morfologinya emang beda-beda gitu, tergantung lokasinya di mana. Selanjutnya, next. Wait. Oke, selanjutnya adalah konsep yang kelima, yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Sebenarnya ini urutannya nggak mesti ini ya, nggak mesti satu konsep apa gitu. Pokoknya ada 10 aja. Nah, ini kebetulan urutannya yang kelima adalah konsep interaksi dan interdependensi. Kalau interaksi pasti kalian tahu ya, interaksi kan ya kayak gini nih, kita berinteraksi walaupun satu arah ya. Akan menjadi dua arah kalau kalian main yang tadi tuh, mainan yang pakai scan barcode tadi. Nah, interdependensi itu lebih ke ketergantungan dari kata dependensi, depend, bukan defense ya gitu. Dari kata interdependensi, jadi ketergantungan. Kalau tadi keterjangkauan, ini ketergantungan. Saling tergantung lah ya gitu. Makanya di sini pengertiannya hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya apa? Contohnya adalah interaksi desa sama kota. Udah itu paling nyata banget. Mereka tuh saling berkaitan gitu. Mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan gitu. Saling ketergantungan gitu. Kota butuh desa, desa butuh kota.
kota butuh, misalnya kalau desa salah satunya untuk rekreasi gitu kan, atau misalnya bahan-bahan kayak buah-buahan, sayur-sayuran itu dari desa, sedangkan kalau desa sendiri membutuhkan kayak peralatan-peralatan canggih dari kota gitu, atau keterampilan-keterampilan itu ya belajarnya dari kota gitu. Jadi saling ketergantungan. Selanjutnya, mmm, kok nggak bisa next ya? Oh ini dia. Selanjutnya adalah keterkaitan keruangan. Kalau tadi bergantung, yang ini berkaitan. Berkaitan itu ada hubungannya, hubungan yang saling terkait antar wilayah. Nah, menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah yang saling terkait. Contohnya adalah ini, kerusakan di lingkungan wilayah, kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai. Hulu tuh, awal sungai ya, terus menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Hilir itu ya akhirnya sungai, bukan akhir pas udah lepas ke laut ya. Jadi hilirnya tuh dari hulu ke hilir, berakhir-akhir kita ke hulu berdampak ke tepian. Tepian itu maksudnya adalah si hilirnya itu ya. Kalau misalnya ujungnya si sungai, ujung awalnya si sungai, si hulu ini rusak, otomatis bisa ngerusak yang bawahnya juga gitu, akan merusak bagian hilirnya juga. Salah satu kerusakannya adalah banjir. Nah, ini dia saling berkaitan ya, ibarat kita kayak sebab akibat lah gitu ya. Terus, contohnya lagi kayak misalnya di pegunungan, suhunya dingin kan, gitu kan. Cocok nggak kalau misalnya kalian pakai pakaian yang tipis gitu, celana pendek atau baju tipis gitu, cocok nggak kira-kira? Enggak kan, gitu, pasti kedinginan kan, gitu. Makanya, orang-orang yang di daerah pegunungan, ya makanya make pakaiannya lebih tebal gitu, pakai jaket atau pakaiannya lebih tebal, panjang, baju panjang kayak gitu. Kalau misalnya enggak, ya kedinginan nanti. Nah, itu saling berkaitan karena suhu pegunungan yang dingin, makanya pakaiannya pun menyesuaikan. Nah, itu, yang dimaksud dengan keterkaitan ruang juga gitu, salah satu contohnya. Jadi bukan cuma sekedar sebab akibat yang masalah, kayak tadi kan masalah ya di awal, kalau ini enggak, bukan masalah gitu. Ibarat kata bagaimana membantu manusia untuk beradaptasi di wilayah tersebut juga gitu. Fungsi dari konsep keterkaitan, geografi ini juga gitu salah satunya. Nah ini nih, silakan di-scan, ada pertanyaan juga buat kalian. Kalau nggak di-screenshot dulu, nanti baru dikerjain setelah akhir video, atau dicatat fisiknya. Sini ya, sebelah sini. Gimana yang benar sebelah mana? Dicatat atau di-screenshot, udah ya. Selanjutnya, nah, yang ketujuh, konsep yang ketujuh adalah konsep pola. Ya, pola itu adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Hampir semuanya itu berpola ya, gitu. Termasuk hidup kita pun juga berpola, gitu ya. Kalau kalian sadar, terus juga kayak rutinitas kalian pun juga berpola, gitu. Kalau misalnya kalian salah satu orang yang disiplin, apalagi itu polanya bakal kelihatan banget gitu. Makan kalian pun juga berpola ya, pagi, siang, sore gitu kan. Jadi pola itu di sekeliling kalian lah. Nah, tapi bedanya kalau di geografi ini ya lebih balik lagi ke ruangan gitu. Contohnya kayak misalnya pola perumahan ya, bisa dilihat di sini ada gambar, 2 gambar perumahan ya. Yang di sini rapi gitu ya jalanannya, terus juga rumahnya rapi. Nah, ini rumahnya masih jauh-jauhan, terus juga jalanannya masih tanah. Nah, walaupun seperti ini dua-duanya sama-sama dikatakan sebagai pola. Cuman bedanya biasanya pola yang kayak gini nih rapi nih di pola pemukiman perumahan biasanya di kota-kota besar. Coba kalian tengok, kalian rumahnya di mana? Kalau rumahnya di perumahan pasti kalau kalian lihat di Google Satelit ya, itu pasti rapi banget kayak gini. Tapi kalau misalnya di daerah, ya bisa dibilang kayak ibu lah ya, di daerah kampung rumahnya gitu ya, ya pasti kayak ada rumah yang dempet-dempet, ada yang rumah di pinggir kali, segala macam. Kalian bisa cek di Google Satelit ya. Jadi manfaatkan teknologi ya anak-anakku sayang ya. Sayang banget kalau misalnya udah canggih itu handphone udah smart, tapi kitanya nggak smart dalam memakai gitu. Itu udah bisa kalian cari tahu apa aja lewat smartphone itu gitu. Jangan sampai user-nya nggak smart, handphone-nya doang yang smart. Nggak akan jadi smartphone kalau misalnya kitanya nggak smart juga gitu. Salah satunya untuk cari tahu, buka Google Satelit gitu, dilihat pola rumah kalian seperti apa. Dan selain perumahan nih, ini yang tadi Ibu bilang nih perumahan rapi ya,
Pelemahan tertata secara rapi dan teratur. Ini apa sih Bu? Nah ini citra satelit nih. Nanti di next bab kita akan ngebahas tentang ini. Tapi itu masih jauh, nggak usah dipikirin dulu. Nah selain itu juga ada ini nih, ini kalian juga bakal mempelajarin ini apa sih Bu? Kayak cabang-cabang ya, ini sebenarnya adalah pola sungai. Ya, jadi sungai aja punya pola gitu kan. Oke, selanjutnya adalah aglomerasi. Aglomerasi ini sebenarnya lebih ke suatu pengelompokan fenomena pada suatu wilayah, jadi suatu tindakan gitu diaglomerasiin, kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Contohnya itu SCBD, Sudirman ya namanya, BSD. Nah itu juga salah satu pengelompokan atau aglomerasi. Contohnya juga nih yang paling nyata beberapa waktu lalu nih. Ini ada yang tahu di mana? Kalau nggak tahu, Ibu kasih tahu, ini di Tanah Abang. Dulu itu berantakan kan ya, orang dagang di mana-mana gitu kan ya. Akhirnya dilakukan pengelompokan, jadi disuruh masuk semua ke gedungnya nih orang-orang yang dagang. Makanya jalanannya udah bersih sekarang, udah nggak macet lagi kayak gini gitu. Itu sebenarnya salah satu tindakan aglomerasi ya, salah satu bentuk aglomerasi yang kecil lah ya, nggak besar. Kalau besar kan biasanya kayak satu kota atau satu wilayah yang luas gitu. Ini wilayahnya kecil doang, Tanah Abang, tapi sebenarnya yang dilakukan ini adalah salah satu bentuk dari aglomerasi. Dipusatkan ke satu titik, orang-orang pedagangnya nggak beleberan di sini-sini lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah nilai kegunaan. Kalau nilai kegunaan itu adalah value dari suatu tempat gitu. Bagi masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ya, kayak contohnya di sini ada pantai, ini namanya Pantai Sawarna di daerah Banten, ada yang pernah ke sana. Ini sama kayak Pulau Sempu, dia masih belum terjamah, tapi katanya sekarang udah banyak ya. Kalau dulu masih belum terjamah dan agak sulit dijangkau, kalau sekarang udah mudah kayaknya aksesnya. Ini lihat aja udah ada pelang namanya ya. Pantai Sawarna itu saya pernah diceritain sama teman saya yang dulu ke sana, tapi belum ada pariwisata. Dulu itu, ya udah biasa aja gitu, bagi orang-orang di daerah sana pun bukan sesuatu hal yang wah gitu, tapi bagi dia yang orang kota datang ke sana tuh itu sesuatu yang wah gitu, wah indah banget gitu, sampai akhirnya ini jadi objek wisata dan akhirnya beralih lagi nih nilai gunanya. Yang sebelumnya jadi pantai biasa aja bagi orang-orang lokal, ini jadi tempat mata pencariannya orang-orang lokal, ya di bidang pariwisata. Nah, bagi orang kota tetap yaitu nilai guna si Sawarna ini, Pantai Sawarna ini adalah untuk tempat berekreasi ya, tempat untuk berlibur, ya untuk happy-happy, untuk fun, untuk pariwisata. Sedangkan kalau untuk warga lokalnya ya buat nyari duit di situ tempatnya. Nah, itu adalah yang dimaksud nilai kegunaan suatu wilayah gitu, dan nilai kegunaan suatu wilayah ini berbeda-beda di tiap individunya gitu, bagi orang-orangnya atau bagi masyarakatnya itu beda-beda nilai kegunaannya. Nah, coba ditelah ya, coba ditelisik, apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Ada nggak nih kira-kira yang wilayah tempat tinggalnya di tempat wisata atau di mana gitu? Coba dicek ya. Nah, terus yang terakhir nih, konsep yang terakhir yaitu diferensiasi area. Namanya juga diferensiasi dari kata perbedaan, yang masing-masing area itu memiliki ciri khas tersendiri. Yang paling gampang itu ya contohnya antara desa sama kota ya. Desa sama kota udah jelas banget, dari gambar aja udah beda. Yang satu pepohonan, satu lagi gedung-gedung tinggi gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan diferensiasi area. Jadi masing-masing wilayah punya punya ciri khas yang berbeda. Ya kan, punya karakteristik khas yang berbeda. Nah, itu adalah 10 konsep dasar geografi. Nah, ini adalah quick question terakhir, anak-anakku. Silakan di-screenshot atau silakan langsung di-scan barcode-nya atau dicatat link-nya. Nah, ada pertanyaan di situ masih lewat quizzes juga. Jangan lupa setiap main quizzes harap pakai nama dan kelas yang benar ya gitu. Ya, ini karena soalnya beda-beda, jadi kalian harus ngetik namanya ya berulang gitu, klik namanya lagi gitu, klik kelasnya lagi gitu. Karena ini akan masuk nilai penugasan. Sekali lagi untuk hari ini tidak ada penugasan lagi di Google Classroom karena sudah melalui interaksi ini dan melalui video ini sudah langsung masuk penugasannya. Jadi buat kamu yang belum nonton sampai habis, dari ulang sana tontonnya karena ini quick question-nya udah berlangsung di tengah-tengah video sebelum-sebelumnya gitu.
dan letak-letaknya di mana, ya kalian harus nonton gitu. Ya, sudah. Kalau sudah dikerjakan atau di-screenshot, kita lanjut lagi. Nah, sudah habis ternyata. Pendekatan geografi yang tadi akan kita temui di next meeting, di meeting berikutnya atau pertemuan berikutnya. Sampai sini aja dulu, sampai 10 konsep dasar geografi. Apabila ada pertanyaan, boleh tanya di Google Classroom atau misalnya boleh tanya Ibu di chat ya mengenai materi geografi hari ini. Itu adalah konsep-konsep dasar geografi atau 10 konsep esensial geografi yang mana pasti kalian kesehariannya sudah sebenarnya ngelakuin hal itu gitu, tapi baru ngeh sekarang palingnya istilah-istilahnya gitu. Jadi sekali lagi Ibu katakan geografi is everywhere. Geografi is di sekitar kalian gitu. Geografi selalu ada di sekitar kalian. Cuma bagaimana cara kalian memandangnya aja. Itu aja dari Ibu, sudah habis juga materinya. Minggu depan kita akan ke submateri baru, yaitu tentang pendekatan dan prinsip geografi. Yang tadi adalah konsep-konsep dasar geografi. Semoga bermanfaat dan semoga konsep-konsep dasar geografi itu kalian semakin ngeh atau semakin peka gitu ya. Kalau nemuin suatu gejala atau suatu fenomena atau kalian ngelakuin sesuatu gitu langsung ngeh, oh ini konsep ini nih, aku udah ngelakuin konsep geografi yang ini gitu. Oh aku nemuin konsep geografi yang ini gitu. Jadi bisa melekat ya di kehidupan keseharian kalian. Itu aja dari Ibu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi kita bakal ketemu kayak gini untuk beberapa minggu ke depan. Sampai kapan Ibu belum bisa ngasih tahu. Yang pasti Ibu mohon banget nih apabila Ibu masih ada kekurangan dan kalian punya kritik atau saran, boleh banget di-share ke Ibu, dikasih tahu ke Ibu. Jangan cuma nge-dislike doang, tapi Ibu nggak tahu apa kekurangannya gitu ya. Kalau misalnya ada yang nge-dislike, kalau misalnya ada yang like pun ya alhamdulillah, makasih banyak. Berarti materi yang Ibu sampaikan tersampaikan dengan baik. Tapi kalau misalnya merasa ini ada yang kurang ya, jangan cuma diem aja gitu, kasih tahu aja ke Ibu. Jangan cuma ya udah ngeklik dislike aja tapi nggak ada kabar apa-apa gitu. Ibu nggak tahu apa-apa gitu. Ya. Oke, aduh kayak udah mulai agak aneh-aneh nih. Udah kedip-kedip laptopnya. Oke, udah itu aja dari Ibu. Sekali lagi, Ibu terbuka sekali untuk kritik dan saran. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon di maklumi dan dikasih tahu ke Ibu. Siapa tahu Ibu bisa memperbaikinya dengan baik supaya kalian belajarnya juga nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang tadi dikerjain barcode-barcode-nya, link-link quizes-nya ya. Nah, kalau misalnya belum di screenshot, silahkan diulang lagi videonya. Ibu pamit, sampai ketemu next time. Bye-bye. Semangat ya.